semuanya. Nah, perkenalkan nama saya Ita. Saya downline dari Bu Erna. Sepupu. Yang kebetulan sepupu juga. Ya, sebetulnya bukan saya yang sakit. Jadi awalnya saya kenal Apple karena setahun yang lalu saya pernah berjumpa Bu Erna di pernikahan ada keluarga kami yang menikah. Tapi saya waktu itu sempat bicara tentang Apple tapi tidak mengenal produknya. Jadi sampai kemarin bulan Februari ya, sebulan yang lalu kira-kira kita jumpa lagi di wedding saudara kita lagi. Nah, suami saya itu karena mama saya itu sakitnya borongan biasa, diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol, terus triglyceridnya juga luar biasa. Nah, kita udah nggak dapet jalan keluar. Jadi kira-kira 4 tahun yang lalu mama saya itu keadaannya udah, jadi awalnya itu saya udah melihat indikasi di matanya itu ada seperti berdarah gitu. Saya udah bilang ini pasti gulanya sangat tinggi. Tapi yang namanya orang tua biasa enggak, karena dia nggak bisa bertarak makanan, jadi dia tetap aja konsumsi yang dia suka banget itu coklat dan es krim. Jadi itu udah nggak bisa ditawar lagi. Dia kalau kita liatin kalau pergi dia selalu ambil, tapi sisanya dikasih cucunya. Ya mau nggak mau ya udah, kita nggak bisa lawan lagi ya. Nah, untuk minum obat kami sekeluarga juga terbiasa tidak minum obat. Jadi susah sekali menghadapi keadaan mama saya ini. Nah, waktu berapa bulan yang lalu ketemu Bu Erna, suami saya tuh bilang, ayolah kita coba tanya apa yang si Erna ini, dia yang sepupunya sebetulnya. Nah, saya waktu itu sempat bersih tegang dikit lah. Karena saya bukan nggak pernah ya yang namanya nyoba produk-produk kesehatan yang lain juga. Jadi menurut saya sih ya agak malas gitu loh saya untuk ketemu membahas tentang Apple ini. Terus pas mama mertua saya juga datang, dia bilang itu si Erna sekarang jualan apel katanya bagus-bagus, bilang gitu. Ya udah, dari situ akhirnya saya luluh hati kan, karena mama saya kondisinya udah nggak baik gitu. Jadi dari 4 tahun yang lalu itu diperiksa itu gulanya sampai 600. Terus triglyceridnya 1200. Ini hal-hal yang nggak normal banget. Tensinya itu 220 per sekitar 150-160. Jadi saya ada toko. Di toko itu sering orang-orang tuh datang ya, cerita bapak-bapak yang kena stroke dan lain-lain itu. Mereka bilang, loh mbak saya 180 aja itu udah kena serangan, dia bilang gitu. Saya di situ cuman, aduh gimana ya, saya tahu kondisinya itu memang nggak baik gitu, tapi saya bisa berbuat apa? Dia suruh tahan makan nggak bisa, kami bawa periksa ke dokter itu bermacam-macam dokter, mulai dari dokter yang beneran dokter secara medis maupun dokter yang secara herbal. Jadi 3 tahun yang lalu pernah kami bawa ke dokter herbal juga, yang obat dari dia disertai diet hanya makan daging. Mama saya tidak suka makan daging, sukanya nasi putih. Jadi agak repot. Akhirnya karena dia konsumsi dagingnya nggak cukup, tubuhnya yang digrogotin. Jadi ini badannya nggak ada isinya. Jadi kayak kulit-kulitnya itu udah kendor semua. Karena saya dari kecil biasa mijitin mama saya hafal banget gitu. Jadi badannya itu udah nggak ada isinya. Makanya waktu suami saya ngajak ketemu Bu Erna, ya udah kita pergilah. Waktu berjumpa kita juga dikasih coba tentang ESC. Nah, kami di situ juga mendengar yang diceritakan Bu Erna, kebetulan tuh family semua, dan saya tahu memang mereka juga udah pada sembuh gitu. Jadi saya mulai tergugah, wah kayaknya mama saya bisa coba ini bukan obat, rasanya enak, manis, dan dia kan sukanya manis, nggak suka rasa yang aneh-aneh gitu loh. Nah ini kayaknya bisa coba. Lalu
kita dicobain. Besoknya tuh suami saya tuh harus ngantar catering ya. Jadi dia dari kami buka toko sampai dia pulang itu 28 jam nggak tidur. Dan dia tetap segar. Tadinya nggak sadar kenapa kok bisa gitu. Dia nyetir ke Bandung ya. Jadi dari Sentul, Bandung balik lagi ke Sentul. Dia nggak sadar tadinya, terus dia bilang, oh ini rasanya gara-gara apple yang dari Bu Erna kemarin, dia bilang gitu. Ya udah itu pertama, saya makin yakin. Terus besoknya kami jumpa lagi Bu Erna, lalu saya ambil produknya. Saya bawa ke mama saya, sampai hari ini pas 2 minggu. Mama saya konsumsi Vikua dan Biofit. Jadi kalau terakhir dia dapat serangan itu yang menguatkan saya untuk ke sana tuh dia pingsan di pasar. Pingsan di pasar, udah tergeletak di lantai tokonya orang. Terus ketika sadar orang bilang coba ke dokter. Lalu dia periksa Prodia. Saat itu gulanya 306. Terus kolesterolnya juga tinggi. Tensinya juga 190/160. Nah, ternyata yang mengagetkan lagi gamma GT-nya juga tinggi saat itu. Saya langsung gini, waduh udah mulai nyerang organ-organ yang lain. Ya dari situ saya bilang gini, Mama tolong coba ini aja ya. Coba yang lain-lainnya di stop, karena yang dia beli itu banyak. Jadi bukan cuman karena dia nggak mau obat dokter ya, obat dokternya dibeli setiap kali itu tapi nggak diminum. Dia coba yang lainnya, ada temennya bilang stem cell yang lain, dia coba, terus ada alat yang laser itu juga dia coba, apapun dia beli, pokoknya yang bukan obat. Nah hari itu saya bilang, Mama tolong coba ini, jangan minum dulu yang vitamin A, B, C, D-nya itu semua jangan diminum dulu. Obat saya tahu dia nggak minum, jadi dia coba. Besoknya dia bilang nggak berasa apa-apa. Lusanya dia bilang tensiku mulai turun. Nah, kira-kira nggak sampai 1 minggu, tensinya sudah normalnya orang normal, 120/80. Dan dia bilang kepalaku puyeng, kata dia bilang begitu. Ya, saya bilang ya mungkin masih penyesuaian, saya bilang gitu. Karena saya tahu bertahun-tahun tensi normalnya Mama itu 180/140, sekitar segitu. Jadi nggak pernah dia itu normalnya kita 180/125, 120 itu nggak pernah. Ya itu ke satu. Saya mengucap syukur dari situ ada jalan untuk Mama saya. Kalau gulanya memang saya pertahankan untuk sampai 1 bulan. Kami akan periksa lengkap lagi seperti waktu dia kena serangan gula dan sampai ke levernya juga kami akan periksakan lagi. Kira-kira 2 minggu lagi, nanti saya lanjut cerita. Sama yang itu. Lalu untuk Mama, selain itu adik saya kan juga kena autoimun. Udah 4 tahun juga saya ke dokter kesana kesini nganterin adik saya sampai dia over steroid. Jadi hormon kortisolnya udah nggak bisa keluar lagi. Nah, setelah kami dari Penang, adik saya udah agak enakan. Cuman dia udah capek 4 tahun minum obat terus-menerus. Akhirnya dia berhenti, nggak minum obat lagi. Dia bilang mulai awal tahun Januari kemarin, dia bilang aku sudah capek, aku nggak mau minum lagi. Aku takut kena ginjalku, dia bilang gitu. Walaupun semua dokter bilang nggak bisa, autoimun seumur hidup harus minum obat. Ya saya sih melihat dia nggak ada apa-apa. Saya tanya, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, cuman paling ini apa? Tangannya itu selalu terasa kayak tebal, terus ya nggak sampai kebas, cuman susah untuk dia gini-gini tuh kaku, berasa kaku. Nah kemarin dia baru sampai hari ini 1 minggu ya, tapi hari Minggu kemarin berarti kira-kira 3-4 hari dia minum ASC yang original. Nah saya tanya gimana? Ini tanganku sekarang udah enak, udah nggak tebel lagi. Itu ya masih melanjutkan lagi ini, belum sampai 1 minggu udah berasa ya. Lalu yang ketiga, ada saudara saya yang luka. Jadi kira-kira 1,5 bulan yang lalu lukanya itu tiba-tiba keluar
dia sendiri nggak tahu kenapa sampai akhirnya membesar gitu, anaknya juga nggak berani ngomong, ditunjukkan kita udah dalam keadaan yang parah. Nah, waktu saya punya itu, karena yang waktu itu kami buka adalah Vikua di rumah mama saya coba kasih ke dia. Nah, ini fotonya dari hari pertama sampai hari ke-7 ya. Ada hari ke-7 dia ini yang gambar pertama. Nah, ini awalnya dia berikan Vikua itu karena rasa perihnya luar biasa. Jadi airnya itu seperti terkuras, keluar dia taburin ya, Vikuanya ditabur. Jadi airnya tuh kayak dikuras, keluar air terus makin banyak. Waktu seminggu yang dia berikan Vikua ini dia memang nggak banyak kegiatan di rumah. Jadi memang nggak banyak kegiatan. Tadinya dia keliling dan kami ada kantin di sekolah ya, jadi aktivitasnya mondar-mandir seperti itu. Nah, waktu hari ke-4 ini ada hitam di sini, ini sudah mulai mengering. Sampai akhirnya hari ke-7 terkelupas hitamnya ini. Ini hanya pakai Vikua 1 saset. Karena dia nggak tahan perihnya ngasih. Kan saya bilang agak tebal, saya kasih contoh-contohnya orang yang buka itu kan seperti ada lapisan kapurnya gitu kalau pakai kan. Tapi dia bilang aku nggak kuat, terlalu perih banget dia bilang. Cuman saya melihat itu di samping, oh kamu naburnya di samping ya? Itu udah dagingnya tumbuh-tumbuh di samping. Dia bilang enggak, itu karena ditabur dan kayak keluar dari lukanya dia tarik-tarik ke area situ. Jadi pantas yang membaik dulu tuh yang di lingkar ini, yang di lingkaran luarnya. Next. Nah, ini tadi saya baru minta. Minggu ini saya kasih dia 2 ASC untuk ditabur, ditambah 2 Vikua untuk diminum, 2 saset ya, hanya 2 saset ya. Jadi pada hari ke-8 dia mulai lagi, itu airnya luar biasa banyaknya lagi. Dia bilang, ini gimana keluar airnya, nggak sayang obatnya keluar, kata dia gitu. Saya bilang nggak apa-apa, terus aja. Nah ini dia pakai sampai akhirnya tadi siang jam 1, ini foto terakhir. Lukanya itu tadinya cekung begitu ya ke dalam, kira-kira semata kaki itu dalamnya. Sekarang udah mulai datar, sudah bagus. Ya itu kesaksian saya. Jadi produk BioGreen 2 minggu ini membuat hati saya lega. Terima kasih.